Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nirmala dengan NPM 2110020033. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang halal dan gaya hidup global. Halal dan gaya hidup global yaitu pada hari-hari ini produk halal semakin berpeluang dalam kancah perdagangan bebas di pasar global dunia. Apalagi saat ini telah tumbuh gaya hidup halal di berbagai negara di dunia. Halal kini bukan melulu konsumsi umat muslim saja, tapi siapa saja yang menyukai dan memilihnya sebagai alternatif produk yang mereka konsumsi dan gunakan. Selanjutnya, pada slide selanjutnya, hakikat halal lifestyle pada hakikatnya menjadi manusia yang sadar halal dan cerdas. Halal merupakan batu loncatan menuju pilihan gaya hidup yang optimal dan ramah. Gaya hidup yang optimal dan ramah ini dapat kita lihat dari diperlukan oleh semua umat manusia, tidak hanya untuk umat Islam, karena konsep halal berlaku universal. Secara filosofis dan praktis adalah inovasi dari standar operasional prosedur. Sejak 14 abad yang lalu, ada dalam syariat Islam, di dalam gaya hidup halal lifestyle terdapat unsur kesehatan, keselamatan dan keamanan, serta kemakmuran dan martabat manusia. Istilah gaya hidup halal lifestyle tidak dimaksudkan untuk pembatas atau pemaksaan, melainkan untuk memperkenalkan kepada rahmatan lil alamin atau ajaran Allah Subhanahu wa taala dari sudut pandang syariah yang sudah dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Hakikatnya, halal lifestyle ini adalah kesadaran bahwa halal lifestyle menurut muslim atau menurut seorang itu adalah tingkah laku seseorang yang dilakukan sesuai dengan kemampuannya secara benar, jujur, berintegritas, bermartabat, berkeadilan, dan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Selain itu, cara untuk bergaya hidup halal dengan mengamalkan konsep 3HM, yaitu halal memperoleh, halal mengkonsumsi, dan halal memanfaatkan. Cara lain mudah bergaya hidup halal bisa mulai dilakukan oleh setiap individu dengan memastikan kehalalan setiap barang atau jasa yang akan dikonsumsi dan dimanfaatkan. Misalnya, jika ingin bertransaksi di lembaga keuangan, maka pilihlah lembaga keuangan syariah. Jika ingin menginap di hotel atau penginapan, maka pilihlah hotel bersyariah. Seperti itu. Untuk selanjutnya, slide selanjutnya ada tentang urgensi halal lifestyle sebagai sebuah gaya hidup masa kini. Nah, untuk urgensi gaya hidup lifestyle sebagai fenomena masa kini, yaitu peningkatan kesadaran umat Islam di seluruh dunia tentang kewajiban mereka untuk mengkonsumsi dan menggunakan barang jasa berdasarkan persyaratan Islam yang telah menciptakan dominasi yang lebih besar terhadap permintaan produk halal. Di Malaysia juga, industri halal telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Baik di Malaysia maupun di belahan dunia selanjutnya juga sudah berkembang pesat. Bergaya hidup halal sangat penting bagi semua muslim di dunia, merupakan pada cara hidup yang benar dan jelas. Pada hakikatnya, konsep halal lifestyle ini sangat sederhana karena suatu yang halal sudah pasti baik, bersih, higienis, dan sehat tentunya. Nah, legitimasi perintah mengkonsumsi atau menggunakan barang atau jasa yang halal bagi umat Islam secara normatif juga sudah jelas hukumnya sebagaimana termaktub pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 dan ayat 172 serta hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu oleh At-Tabarani dan Ibnu Mas'ud. Oleh karena itu, mau tidak mau maka hukumnya wajib bagi setiap muslim untuk menjadikan halal sebagai indikator dalam seluruh aspek kehidupannya, termasuk juga dalam bergaya hidup. Untuk selanjutnya, ada fenomena tren halal lifestyle di Indonesia. Nah, untuk fenomena tren halal lifestyle di Indonesia ini sudah cukup gencar ya. Karena apa? Karena fenomena di Indonesia tentang kegiatan melakukan halal lifestyle merupakan sebuah kebiasaan pola hidup masyarakat yang sudah menjadi tren global dan mulai diterapkan di berbagai belahan dunia. Bukan hanya negara yang notabene berpenduduk muslim ya teman-teman, tapi yang berupaya menerapkan gaya hidup ini melainkan semua negara yang berpenduduk mayoritas non-muslim juga berlomba-lomba mengambil peluang ini. Ini membuktikan bahwa konsep halal lifestyle mendapatkan respon positif di kancah nasional maupun internasional. Gaya hidup halal saat ini sudah menjadi tren yang di era global pada saat ini karena disebabkan tingginya angka penduduk mayoritas muslim dan juga beberapa penduduk yang non-muslim juga mendapatkan respon positif dari halal lifestyle ini. Selanjutnya, untuk slide selanjutnya ada halal lifestyle, keinginan atau kebutuhan. Nah, untuk halal lifestyle ini apakah bisa termasuk keinginan atau kebutuhan? Industri halal saat ini merupakan bisnis yang besar, sedang menjadi tren di dalam negeri maupun luar negeri. Para pengusaha menaruh banyak usaha untuk memahami apa sebenarnya arti halal untuk memiliki pemahaman menyeluruh tentang kebutuhan dan preferensi konsumen. Untuk itu, halal juga merupakan gaya hidup kontemporer. Halal lifestyle adalah parameter koheren yang dirancang untuk menjaga kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia. Bahkan,
halal lifestyle menjadi suatu kebutuhan ditinjau dari aspek perlindungan konsumen. Ketiadaan informasi halal pada suatu produk telah melanggar hak konsumen muslim untuk mendapatkan informasi tersebut agar tidak terjadi asimetri informasi. Kebutuhan akan produk halal juga merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Ada halal lifestyle termasuk keinginan atau kebutuhan, maka termasuk halal lifestyle ini termasuk ke suatu kebutuhan bagi suatu umat muslim. Karena apa? Karena halal lifestyle ini memberikan dampak positif bukan hanya bagi masyarakat yang muslim, tetapi bagi masyarakat non muslim karena sudah terjaga kehalalannya. Produk halal semakin berpeluang dalam kancah perdagangan bebas di pasar global. Hal ini diungkap Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Mas Tuki saat memberikan sambutannya, yaitu muncul global halal lifestyle atau gaya hidup halal yang mendunia di mana-mana. Muncul pemahaman bahwa nomenklatur halal adalah untuk semua, bukan hanya di kalangan muslim saja, melainkan untuk siapa saja. Muncul gaya hidup halal, yaitu secara mondial itu tentu sangat berdampak baik bagi sebuah negara, khususnya bagi negara kita yaitu Indonesia yang tengah berupaya untuk mengembangkan industri halal. Terlebih Indonesia berada di 5 besar peringkat pengembangan ekonomi Islam dunia menurut Global Islamic Economy Report pada tahun 2019 sampai 2020. Peluang yang muncul merupakan sekarang tak hanya makanan dan minuman halal saja, namun juga dalam bentuk yang lain seperti fashion, mode, pariwisata, farmasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, sinergitas seperti ini yang melibatkan kalangan akademisi, pelaku usaha atau bisnis, dan pemerintah tentu merupakan sinergi yang penting sekali bagaimana menjadikan halal ini menjadi bagian dari kesadaran kita bersama sebagai bangsanya. Sekian, terima kasih atas penjelasan tentang halal dan gaya hidup global. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.